Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Sinsia Ramitan yang sedang bertugas saat ini. Kemudian tanyakan kepada Ibu umur, alamat, dan pekerjaan. Kemudian bisakah saya bertanya Bu, apakah alasan Ibu datang untuk memeriksakan diri saat ini? Baik Bu, boleh saya tahu apakah Ibu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan yang keberapa? Apakah sudah ada anak? Anak ada berapa Bu? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat ANC? Ada suntik TT di mana Bu? Berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Dengan kondisi hamil sekarang, bagaimana Ibu apakah merasakan gerakan janin aktif atau tidak? Apakah ada kenaikan berat badan? Berapa? Dan apa sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada keluarga Ibu dan Ibu sendiri? Baik Ibu, pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan rumus Nagel untuk menentukan tafsiran tanggal persalinan, di mana hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Dan mungkin saat ini pada pemeriksaan nanti Ibu akan merasakan sedikit kurang nyaman, tapi Ibu tidak perlu khawatir, ini tidak membahayakan janin dalam kandungan. Apakah Ibu bersedia? Pertama, Ibu disilakan mengosongkan kandung kemih sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu setelah itu, persilakan Ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang telah disediakan oleh pemeriksa, dan mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Setelah itu, pemeriksa memakai handcon steril dan selanjutnya pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien. Menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong, maka akan teraba lunak, kurang bulat, dan tidak melenting. Lalu ukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri, lalu ukur lingkaran perut pasien dalam sentimeter. Selanjutnya, kita letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama, dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah dan rasakan apakah punggung, di mana nanti akan teraba tahanan besar, rata dan keras seperti papan, atau teraba ekstremitas, yaitu seperti bagian-bagian kecil. Setelah itu, kita akan menentukan bagian terbawah dari janin. Apakah presentasi kepala, di mana teraba bulat, melenting, dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul? Dengan menggoyangkan bagian terbawah janin, dan jika melayang berarti belum masuk pintu atas panggul, dan jika terfiksasi berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien dan temukan kedua ibu jari kiri dan kanan dan perhatikan sudut yang terbentuk, apakah konvergen, yang berarti belum masuk pintu atas panggul, atau divergen, yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tentukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk ke pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Selanjutnya, kita angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lanek. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya, DJJ adalah 120-160 kali per menit. Kemudian kita letakkan semua peralatan pada tempat semula dan melakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan seperti laboratorium dan USG. Kemudian beritahukan kepada ibu bahwa pemeriksaan telah selesai. Kemudian kita angkat kain penutup dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya. Pemeriksa mencuci tangan menggunakan 6 metode langkah WHO, kemudian persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Kemudian ucapkan terima kasih kepada pasien.